Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat latihan dalam bentuk isometri. Baiklah, untuk dalam proses pengerjaan, hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah menyeting tampilan AutoCAD kita ke arah isometri. Dengan cara mengatur itu adalah DS, spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap menjadi isometri snap. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kawan-kawan bisa membuat gambar dari titik bagian bawah. Kita gunakan perintah line, kemudian kita klik. Kawan-kawan bisa menggunakan perintah F8 ke sisi bagian mana, tergantung pergerakan dari kursor kawan-kawan sendiri gitu. Jadi kalau kawan-kawan kursornya bergerak secara acak, kawan-kawan bisa menggunakan perintah F8. Kita buat yang sisi bagian bawah itu adalah 60, ke sisi bagian atas itu adalah 15, ini adalah 60, kemudian ke titik bagian bawah. Kemudian kita klik F5, itu adalah 80, ke sisi bagian atas itu adalah 15, kemudian di sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini kalau kawan-kawan lihat, ini adalah jaraknya adalah 80 dikurang 20, maka ini adalah 60. Kita klik garis, kemudian kita isi 60, kita arahkan kursor kita ke sisi bagian depan. Kemudian terjadi perpotongan, kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Maka kalau sisi bagian depan sudah selesai kecuali elipsnya nanti. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat gambar di sisi bagian belakang. Jadi kawan-kawan harus mengetahui titik bagian depan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan membuat garis bantu terlebih dahulu ke sisi bagian atas. Itu adalah ini 60, ini 15. Maka sisa ini ke sisi bagian atas itu adalah 45. 45 tambah 15 itu adalah 60. Maka kita buat line. Kemudian kita isi ke sisi bagian atas itu adalah 45. Kemudian di kiri kita coba hitung, ini adalah 60, ini 36. Kita gunakan kalkulator. Itu kita hitung adalah 60 dikurang 36 itu sama dengan 24 dibagi 2 itu adalah 12. Maka di sisi sebelah sini itu adalah 12. Kemudian kita klik F5 itu adalah 20. Di sisi sebelah kanan itu adalah, kalau di sini 36, 16, kita bisa menggunakan kalkulator. 36 dikurang 16 itu dibagi 2 itu adalah 10. Maka jarak ini adalah 10. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang 20. Kemudian kita endpoint-kan di sini. Begitu juga untuk sisi yang sebelah kanan. Ini bisa kawan-kawan gunakan duplikat, kemudian kita kopikan dari titik ini. Kita gerakkan kursor ke sebelah sini, itu adalah 16. Ini adalah 16. Mohon maaf, 16 itu dari sini, maka kalau dari titik ini kita hitung 16 ditambah 10, maka dia adalah, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita copy. Kalau dia 16 ditambah 10, maka dia menjadi 26. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kawan-kawan bisa membuat garis lurus ke bagian bawah. Itu sejauh 25. Di sisi sebelah kiri itu adalah 16. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian kawan-kawan bisa menarik garis dari titik kiri sebelah atas ke sisi bagian bawah. Begitu juga untuk di bagian belakang. Kemudian ini kita tinggal tarik ke sisi bagian bawah. Kemudian yang untuk bagian belakang, kawan-kawan tinggal menarik garis lurus ke sisi bagian bawah. Kemudian kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita, mohon maaf, ini ada satu buah garis lagi yang belum kita buat. Ini kita klik F5, terjadi perpotongan, kemudian kita trim. Maka untuk penggambaran di bagian belakang sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu. Ini adalah 30. Maka kita buat garis bantu itu adalah dari titik tengah sini ke sisi bagian dalam itu adalah 30. Kemudian kita gunakan perintah ellipse.
kemudian ISO circle, kita klik ini, kemudian kita ubah tampilannya menjadi F5, kemudian itu adalah diameter 24, maka dia berubah menjadi 12. Kemudian kawan-kawan tinggal mengkopikan ini ke sisi bagian bawah dengan cara mengklik F5. Kemudian jaraknya adalah 15. Kemudian kita trim, terjadi perpotongan. Kemudian kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi ini kita klik, kemudian ini 60, ini adalah 15. Kemudian dari titik ini ke sisi bagian belakang itu adalah 80. Kemudian dari titik bawah ke titik bagian atas itu adalah 60. Kemudian dari titik ini ke titik belakang itu adalah 36. Yang kecil itu adalah 16. Dari ini ke sisi bagian depan adalah 20. Tinggi ini itu adalah 25. Kemudian jarak ini terhadap ini itu adalah 30. Kemudian kita buat garis bantu langsung. Ini kemudian kita trim, kemudian kawan-kawan gunakan perintah EX untuk mempernyambung panjang ini. Kemudian kita berikan dimensi ini. Itu adalah 2 meter 24. Nanti akan kita lakukan proses pengeditan. Maka dimensi yang kita buat sudah selesai, tinggal kawan-kawan itu menyeting dengan cara dim edit. Kemudian oblik, kita klik dimensi ini, kita turunkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita oblikkan, kita klik dari titik bagian bawah ke kanan. Begitu juga untuk semua dimensi. Ini kita oblik. Oh, mohon maaf, arahnya ada kesalahan. Kita klik, itu adalah dari atas ke bawah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi yang kita berikan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita gunakan perintah ED, kita klik ini. Kemudian kawan-kawan bisa menambahkan di sisi bagian depan, itu adalah insert simbol. Kemudian bisa kita ketik itu adalah persen %C. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Tinggal kawan-kawan menyeting dimensi agar dia memiliki jarak yang sama. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat semua dimensi kita sudah sesuai. Kemudian ini dimensi kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik dimensi sebelumnya. Kemudian kawan-kawan tinggal mengklik semua dimensi agar berubah settingan sesuai dengan settingan sebelumnya. Kemudian garis bantu, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian ini sama ini kita ganti berwarna kuning. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.